Selamat datang kembali, senang bertemu dengan Anda semua. Sepertinya Anda menikmati makan siang yang menyenangkan. Bagi Anda yang tidak mampu membelinya, kami menyediakan popcorn dan jeruk, jadi itu semua sudah termasuk dalam biaya pendaftaran Anda. Jadi kita akan melanjutkan sore ini dengan apa yang kita mulai pagi ini. Kita akan mulai dari halaman 25 dari catatan pelajaran Anda, halaman 25. Kita akan mengambil satu sesi untuk mempelajari sangkakala yang pertama. Jadi sekarang kita akan masuk ke sangkakala. Dan kemudian di sesi kedua sore ini dan sesi pertama besok pagi kita akan membahas sangkakala yang kedua. Yang akan memakan waktu sedikit lebih lama daripada sangkakala yang pertama. Tetapi sebelum itu, kita ingin memulai setiap pagi dan petang dengan sebuah doa, jadi mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami menghampiri tahta-Mu, kami melakukannya dengan penuh keberanian di dalam nama Yesus. Karena kami tahu bahwa doa kami akan digabungkan dengan kebenarannya yang sempurna. Maka kami meminta agar Yesus menyertai kami, agar Roh Kudus-Mu menyertai kami saat kami membuka firman-Mu. Memberi kami kejernihan pikiran, memberi kami hati yang lembut. Dan Tuhan memberdayakan kami untuk membagikan pekabaran yang luar biasa ini kepada begitu banyak orang yang bingung dan tidak tahu kemana harus berpaling. Jadi, sertai dan bimbinglah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mulia, amin. Baiklah, kita akan mulai dengan membaca Wahyu pasal 8 dan ayat 7. Wahyu 8 ayat 7, ada beberapa simbol dalam ayat ini. Dikatakan di sana, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api. Nah, hujan batu ini bukan batu es, ini batu api, oke? Seperti yang jatuh di Mesir. Demikianlah dikatakan, hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi, di sini ada beberapa simbol, ada hujan es dan api, darah, sepertiga pohon, dan seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi bagaimana kita menafsirkan simbol-simbol ini? Nah, inilah tujuan pelajaran ini. Penggunaan kalimat pasif secara terus-menerus dalam sangkakala menunjukkan bahwa Allah mengizinkan hal-hal ini terjadi. Dan kadang-kadang Allah memerintahkan hal itu terjadi. Karena Anda perhatikan di sini dikatakan, misalnya, hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Jadi dengan kata lain Allah mengizinkan hal ini terjadi, berkali-kali Anda melihat kata kerja pasif dalam sangkakala. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Ellen White memulai buku Great Controversy dengan bab tentang kehancuran Yerusalem, karena itu adalah sangkakala yang pertama. Sekarang Alkitab mengatakan kepada kita bahwa penghakiman dimulai di mana? Penghakiman harus dimulai di rumah Allah. Jadi pertanyaannya adalah siapakah rumah Allah itu? Mereka yang mengaku sebagai pengikut siapakah? Mereka yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Kepada siapakah Injil pertama kali disampaikan ketika Yesus datang ke dunia ini? Orang-orang Yahudi. Itu sebabnya misalnya dalam Roma 2 ayat 8-9, jika Anda ikut dengan saya, di Roma pasal 2 ayat 8 dan 9, Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Dan saya membacanya mulai dari ayat 8. Tetapi kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, apakah yang akan menimpa mereka? Kemarahan dan murka. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama, siapa? Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi, mengapa murka Allah pertama-tama ditimpakan kepada orang Yahudi? Karena merekalah yang pertama kali menerima apa? Berkat Injil. Perhatikan juga kitab Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13, ini adalah beberapa ayat yang saya tambahkan ke dalam catatan, Kisah Para Rasul 13. Dan di sini Paulus sedang melayani dan ia berkata kepada orang-orang Yahudi yang berkumpul di sana yang menolak pekabarannya. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 13 dan ayat 46 dan 47. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata,
Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan, lebih dahulu. Berbicara kepada orang-orang Yahudi, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada, siapa? Kepada bangsa-bangsa lain. Dan Yesus merujuk kepada hal ini ketika ia berkata bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan orang-orang bukan Yahudi yang menerima Injil yang terakhir akan menjadi apa? Yang terdahulu. Jadi penghakiman dari sangkakala yang pertama jatuh pertama kali kepada mereka yang pertama kali menerima pekabaran dan kemudian menindas umat Allah. Apakah Anda ingat dalam Perjanjian Lama, siapa saja yang pertama kali dihakimi dalam kitab Yehezkiel? Apa yang Allah katakan? Mulai dari mana? Mulailah di tempat kudusku, bukan? Dan juga Anda ingat bahwa menurut Yesus, bangsa Yahudi menolak Dia. Allah menarik rohnya dari mereka dan mencurahkan murkanya yang dimanifestasikan dalam penghancuran Yerusalem. Sekarang mari kita lanjutkan ke halaman 26. Kitab Yehezkiel menggambarkan penghakiman ilahi terhadap Yerusalem. Hal ini terjadi bukan pada tahun 70 Masehi, tetapi pada Perjanjian Lama. Sebagai pelemparan pedupaan dan akibatnya, apa akibatnya? Pembakaran kota dengan apa? Dengan api. Anda dapat membacanya di Yehezkiel 10 ayat 2, 6, 7, ayat 22, 2 Tawarikh 36 ayat 14-23. Kehancuran Yerusalem yang kedua sejajar dengan kehancuran Yerusalem yang pertama. Dan untuk itu saya sarankan agar Anda membaca bab pertama dari buku Great Controversy. Sekarang, gereja-gereja dan meterai-meterai itu dimulai sejak kapan? Mereka dimulai pada zaman para rasul, bukan? Efesus gereja pertama adalah gereja rasuli dan sehubungan dengan meterai, kuda putih melambangkan gereja rasuli. Jadi, kapan sangkakala juga harus dimulai? Haruskah mereka juga dimulai pada masa para rasul? Mereka juga harus dimulai pada zaman para rasul. Selanjutnya, sangkakala yang pertama harus mengacu kepada penghakiman yang jatuh ke atas mereka yang pertama kali menindas umat Allah. Penghakiman apakah yang jatuh ke atas para penindas umat Allah di zaman para rasul? Hanya ada satu kemungkinan, dan apakah itu? Kehancuran Yerusalem. Sekarang ke bagian berikutnya tepat di tengah-tengah halaman 26. Menurut Yesus, kehancuran Yerusalem secara langsung dikarenakan apa? Karena penganiayaan yang dilakukan terhadap Yesus dan kepada siapa lagi? Para pengikutnya yang setia. Mari kita baca Matius 27 ayat 24 dan 25. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, sekarang perhatikan terminologinya. Aku tidak bersalah terhadap, apa? Darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Apakah darah merupakan salah satu istilah kunci yang kita temukan dalam sangkakala yang pertama? Api bercampur dengan apa? Darah. Maka para wakil bangsa Yahudi berkata, darahnya ditanggungkan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Lukas 19 ayat 41-44, Yesus menubuatkan apa yang akan terjadi pada kota Yerusalem dan Bait Allah. Di sana dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat, yaitu mendekat ke kota itu, dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu, siapakah musuh-musuh itu? Bangsa Romawi, kan? Allah memakai bangsa Romawi untuk menghukum mereka yang menolak Injil dan menganiaya Kristus dan para pengikutnya. Demikianlah dikatakan, sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, dan apakah sebabnya? Karena engkau tidak mengetahui saat, bila mana Allah melawat engkau. Yaitu kamu tidak mengenali Sang Mesias. Setelah Yesus naik ke surga,
bangsa Yahudi menganiaya dan menumpahkan darah para pengikut Yesus. Jadi, bangsa Yahudi tidak hanya menolak Injil dengan menganiaya dan membunuh Kristus. Tetapi mereka juga melakukan hal yang sama terhadap para pengikut Yesus di sepanjang kisah para rasul. Mari kita baca Matius 23 ayat 34-39. Ini adalah perkataan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini adalah puncak dari pasal yang membahas tentang celaka yang menimpa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sini Yesus menyatakan, "Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi." Apa yang Yesus katakan saat itu, ini hanya beberapa hari sebelum kematiannya. Dia mengatakan, "Aku mengutus nabi-nabi kepadamu," dengan kata lain, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Jadi penyaliban Kristus bukanlah akhir dari masa percobaan bagi bangsa Yahudi. Karena Yesus berjanji bahwa setelah kematiannya untuk melakukan apa? Mengutus kepada mereka para nabi, orang-orang bijak, dan ahli-ahli Taurat. Apakah para nabi itu akan seperti Stefanus? Apakah ia memiliki penglihatan nubuatan? Apakah Petrus juga seorang nabi? Apakah Petrus mendapat penglihatan? Ya, tentu saja dia punya. Bagaimana dengan orang-orang bijak? Ketujuh, dia akan digambarkan sebagai orang-orang yang penuh dengan hikmat. Dan siapakah ahli Taurat atau teolog itu? Rasul Paulus. Jadi Yesus berkata, "Aku akan mengutus saksi-saksi tambahan." Dan apa yang akan mereka lakukan dengan mereka? Hal yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap Kristus. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Dan apa yang akan menjadi hukuman yang akan diterima sebagai akibat dari penganiayaan terhadap Kristus dan umatnya? Dikatakan dalam ayat 35, supaya kamu menanggung akibat penumpahan, apa? Darah orang yang tidak bersalah. Lihat, itu adalah salah satu simbol dalam sangkakala pertama. Darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zaharia anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Apakah Anda dapat menangkap gambarnya? Api bercampur dengan darah. Sekarang perhatikan komentar Ellen White, ini ada di buku Grid Kontroversi halaman 28. Hampir semua pernyataan yang akan saya bacakan dari Ellen White berasal dari bab keruntuhan kota Yerusalem. Perhatikan pernyataan ini. Panjang sabar Allah atas Yerusalem hanya memastikan bahwa orang Yahudi itu tetap keras kepala tidak mau mengakui dosa-dosa mereka. Di dalam kebencian dan kekejaman mereka terhadap murid-murid Yesus, mereka menolak tawaran kemurahan terakhir. Lalu Allah tidak lagi melindungi mereka dan menarik kuasa pengendaliannya atas serangan setan dan malaikat-malaikatnya kepada mereka. Dan bangsa itu telah dibiarkan dikendalikan oleh pemimpin yang dipilihnya sendiri. Dan ngomong-ngomong tentang kitab Kisah Para Rasul, Anda dapat menemukan serangkaian ayat-ayatnya di sini dalam catatan pelajaran Anda. Anda membaca kitab Kisah Para Rasul dan Anda melihat bahwa orang-orang Yahudi terus-menerus memohon kepada para penguasa Romawi untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dengan kata lain, mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap Kristus. Jadi dengan kata lain, Allah telah memberikan terang yang besar kepada mereka terlebih dahulu sebelum bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka menolaknya dengan menganiaya umat Allah, dan karena itu apa yang Allah lakukan? Kita telah mempelajari hal ini dalam pelajaran sebelumnya. Allah mengizinkan mereka menuai apa yang mereka tabur, yaitu penghakiman dari sangkakala yang pertama. Sekarang mari kita lihat simbol sepertiga. Anda akan melihat bahwa sangkakala hanya menimpa sepertiga, sangkakala tidak menimpa segala sesuatu seperti itulah. Ini bukan kepenuhan murka Allah, ini hanya sebagian. Sepertiga dari pohon-pohon itu berarti sangkakala itu apa? Penghakiman parsial dan pendahuluan yang menunjuk pada penghakiman yang lebih besar di masa depan. Penghakiman sangkakala jatuh di wilayah geografis yang tidak terbatas. Dan menjadi pertanda malapetaka yang akan jatuh secara global. Ellen White berulang kali menyatakan bahwa kehancuran Yerusalem menandakan kehancuran akhir dunia. Sekarang mari kita lihat beberapa ayat yang menggunakan kata sepertiga. Kata sepertiga berarti sebagian, sederhana. Kata sepertiga tidak berarti 33,33%, melainkan berarti sebagian. Dengan kata lain penghakiman ini tidak menimpa semua orang, di semua tempat. Perhatikan Zaharia 13 ayat 8, pertama-tama dalam King James Version.
Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Jadi perhatikan, di sini tidak dikatakan 2/3, melainkan 2 apa? 2/3 bagian yang akan dilenyapkan, tetapi 1/3, dapat dipahami bahwa ini adalah 1/3, bagian ketiga akan ditinggalkan. Perhatikan Young's Literal Translation. Dan telah terjadi, di seluruh negeri, suatu pernyataan dari Yehova. 2 bagian akan dilenyapkan, mereka mati, dan yang ketiga, ini dipahami sebagai bagian yang ketiga itu, apa? Ditinggalkan di sana. Jadi kita harus memahami kata 1/3 untuk merujuk pada apa? Untuk suatu bagian atau sebagian. Sekarang Anda berkata, bagaimana kita tahu itu? Baiklah, mari kita lihat sebuah detail menarik yang disajikan oleh Ellen White. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengusir iblis dari surga dengan berapa banyak malaikatnya? Dengan 1/3 malaikat surga, tetapi menurut Ellen White, 1/3 sebenarnya berarti hampir setengah. Jadi 1/3 bukan berarti 33,3%, tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit. Melainkan sebagian kecil atau sebagian dari malaikat. Perhatikan pernyataan ini dari The Story of Redemption, halaman 18. Iblis telah membuktikan bahwa dirinya tidak layak mendapat tempat di surga. Kemudian iblis dengan penuh kegembiraan menunjuk kepada para simpatisannya, yang terdiri dari hampir separuh dari seluruh malaikat. Bukan 33%, hampir separuh dari seluruh malaikat. Dan berseru, mereka ini bersamaku. Apakah engkau akan mengusir mereka juga dan membuat kekosongan di surga? Ia kemudian menyatakan bahwa ia siap untuk melawan otoritas Kristus. Dan mempertahankan tempatnya di surga dengan kekuatan tenaga, kekuatan melawan kekuatan. Jadi, 1/3 berarti bahwa itu bukan siksaan yang jatuh kepada semua orang di semua tempat. Ini berarti bahwa ini adalah penghakiman parsial yang hanya mempengaruhi beberapa orang. Ini adalah penghakiman pendahuluan. Jadi, 1/3 dari pohon-pohon di sangkakala pertama tidak berarti bahwa kita harus mencari tempat di bumi. Di mana 1/3 dari pohon-pohon itu dibakar secara literal. Tidak. 1/3 dari pohon-pohon itu berarti penghakiman parsial atas manusia, kita akan melihat. Yang menandakan kehancuran global yang lebih besar di akhir zaman. Khususnya dalam 7 malapetaka terakhir, Allah akan mencurahkan apa? Dia akan mencurahkan kepenuhan murka-Nya. Perhatikan Wahyu pasal 15 ayat 1, kontras antara 1/3 dan kepenuhan. Dikatakan dalam Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Sama seperti ada 7 malaikat dengan 7 sangkakala yang mencurahkan penghakiman parsial. Yang diwakili oleh kata, 1/3, sebagian. Berapa banyak orang yang terkena tulah? Di sini dikatakan, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Terjemahan yang lebih baik adalah murka Allah sudah penuh. Dengan kata lain, hal itu akan mempengaruhi semua orang, di mana-mana, tentu saja, kecuali umat sisa. Sekarang Ellen White menulis bahwa kehancuran kota Yerusalem adalah cawan pertama. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang bersifat parsial, bukan? Ellen White berkata bahwa kehancuran Yerusalem, yang kita percayai sebagai sangkakala pertama, adalah cawan pertama dari cawan yang harus diminum oleh orang fasik selama malapetaka. Inilah pernyataannya, Great Kontroversi, halaman 21. Ngomong-ngomong semua pernyataan yang akan saya bacakan ini berasal dari bab kehancuran Yerusalem. Cukup menarik, dia menulis di halaman 21. Dalam hukuman duniawi yang akan menimpa anak-anaknya, ia melihat apa? Ia melihat tegukan pertama dari cawan murka Allah, yang pada penghakiman terakhir ia harus menghabiskan seluruh isi cawan murka Allah itu. Apakah Anda menangkap gambarannya? Bahwa apa yang menimpa Yerusalem hanyalah tegukan cawan pertama. Penghakiman lokal dari Allah yang menunjuk kepada penghakiman yang jauh lebih besar. Sebenarnya Ellen White telah berulang kali menyatakan bahwa kehancuran Yerusalem adalah model skala kecil. Sebuah model parsial dari apa yang akan terjadi di seluruh dunia, dengan semua orang fasik di akhir zaman. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang digunakan Ellen White di sini dan ini berasal dari bab tentang kehancuran Yerusalem.
Dikatakan, Kristus melihat di Yerusalem suatu lambang. Apakah yang lebih besar lambang atau apa yang dilambangkan oleh lambang itu? Apa yang dilambangkan oleh lambang itu? Di Perjanjian Lama, ada domba. Itu melambangkan realita yang lebih besar dan lebih luas, bukan? Kristus melihat di Yerusalem suatu lambang dunia yang mengeraskan hati di dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan yang bergerak cepat menuju penghakiman pembalasan Allah. Dan kemudian ia berbicara tentang dosa orang Yahudi dan membandingkannya dengan dosa dunia Kristen pada akhir zaman. Dan ketahuilah, ini terlihat seperti dua kesalahan yang berbeda tetapi sebenarnya adalah kesalahan yang sama ketika Anda melihatnya dengan seksama. Pada halaman 22 Ellen White menulis, Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia dan melihat dunia ini terlibat dalam penipuan yang sama dengan yang menyebabkan kebinasaan Yerusalem. Jadi dunia akan bersalah atas dosa yang serupa dengan dosa yang dipraktikkan di Yerusalem. Apa itu? Dosa besar seorang Yahudi ialah penolakannya terhadap siapa? Akan Kristus. Dosa besar dunia Kristen ialah penolakannya pada apa? Pada hukum Allah, dasar pemerintahannya di surga maupun di dunia ini. Kalian berkata, itu dua penolakan yang berbeda. Tidak, itu tidak beda. Izinkan saya bertanya kepada Anda, hukum adalah cerminan dari siapa? Hukum Taurat adalah transkrip dari karakter Kristus. Jadi, bagaimana mungkin Anda berkata, saya mengasihi Yesus tetapi saya membenci hukum Taurat? Saya mengasihi realitas tetapi saya membenci bayangannya. Itu adalah dosa yang sama. Orang Yahudi menolak Kristus, dunia Kristen akan menolak refleksi Kristus dalam hukumnya. Apakah Anda memahami saya atau tidak? Perhatikan pernyataan lain ini, Great Controversy, halaman 25, juga dalam bab tentang kehancuran Yerusalem. Nubuatan yang dikatakannya mempunyai makna rangkap dua. Bayangan pendahuluan mengenai kebinasaan kota Yerusalem, dan juga gambaran pendahuluan kesusahan besar akhir zaman. Jadi, penghakiman yang menimpa Yerusalem, apakah itu merupakan penghakiman yang menyeluruh dan lengkap di seluruh dunia? Tidak, itu hanya sebagian, yang ditunjukkan dengan kata sepertiga, bukan? Sekarang perhatikan pernyataan lain dari Great Controversy, halaman 36 dan 37. Nubuatan Juru Selamat, dalam Matius 24, mengenai pelaksanaan penghakiman terhadap Yerusalem masih akan ada lagi kegenapannya yang lain. Di mana kehancuran yang dahsyat hanya merupakan suatu bayangan saja. Dalam nasib buruk kota pilihan itu kita boleh melihat kebinasaan dunia yang, apa? Tidak lagi lokal dan parsial. Kebinasaan dunia yang telah menolak kemurahan Allah dan menginjak-injak hukumnya. Begitu gelapnya catatan penderitaan umat manusia, yang pernah disaksikan oleh dunia ini selama kejahatannya yang sudah berabad-abad. Akibat dari penolakan kuasa surga. Tetapi yang lebih gelap lagi akan dinyatakan dalam nubuatan masa yang akan datang. Catatan-catatan masa lalu rentetan panjang kegemparan, pertikaian, dan revolusi. Setiap sepatu tentara yang berderap dan setiap jubah yang berlumuran darah. Apa ini? Semuanya tidak berarti bila dibandingkan dengan kengerian pada hari itu. Bila mana roh Allah yang menahan ditarik dari orang jahat. Dan tidak lagi menahan meledaknya nafsu manusia dan murka setan. Kemudian, dunia ini akan melihat akibat dari pemerintahan setan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pernahkah Anda membaca bab 1 dari buku Great Controversy? Setan menguasai bangsa itu. Para ibu memakan anak-anak mereka. Orang-orang menggerogoti kulit ikat pinggang dan sandal mereka karena kelaparan. Orang-orang saling mengkhianati satu sama lain, sungguh mengerikan. Namun itu hanya suatu bayangan pendahulu dari apa yang akan terjadi secara global pada akhir masa. Diindikasikan oleh, sepertiga, dengan kata lain satu porsi. Jadi hanya satu porsi dari murka Allah yang jatuh. Sekarang mari kita bahas tentang api dalam simbolisme ini. Api yang turun dari surga menandakan apa? Penghakiman dari Allah terhadap Yerusalem yang murtad. Apakah Yerusalem yang murtad telah menganiaya umat Allah yang setia bahkan di dalam Perjanjian Lama? Oh ya, Yesus berkata bahwa kamu membunuh para nabi dan semua utusan-utusan yang aku kirimkan kepadamu. Perhatikan Keluaran 9 ayat 22-26, ini adalah salah satu tulah yang menimpa Mesir. Mengapa Allah mengirimkan tulah-tulah ke atas Mesir? Karena apa? Mereka menindas umat Allah, bukan? Itu adalah hukuman Allah karena penindasan terhadap umat Allah. Di sana dikatakan, perhatikan simbolisme yang mirip dengan apa yang kita temukan dalam Sangkakala pertama. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya apa? Supaya hujan es turun. Nah, itu es yang menyala jika kita baca ceritanya. Hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang. Dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan apa? Hujan es, dan apa lagi? Apakah kedua simbol itu yang kita temukan dalam sangkakala pertama? Tentu saja. Dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa di seluruh tanah Mesir. Segala sesuatu yang ada di padang, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Berapa banyak orang Kristen yang dibinasakan dalam kehancuran Yerusalem? Berapa banyak orang Kristen yang mati? Tidak ada yang mati, karena mereka sama seperti orang Israel di Goshen. Mereka terlindung dari murka Tuhan. Jadi, api yang bercampur dengan hujan es melambangkan penghakiman Allah atas kemurtadan, terutama kepada mereka yang menganiaya umatnya. Perhatikan Mazmur 18 ayat 12-13. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Hujan es dan bara api, simbol-simbol dari penghakiman Allah. Sekarang apakah Anda memperhatikan metode yang kita gunakan di sini? Kita mengizinkan Alkitab untuk menjelaskan simbol-simbolnya. Kita tidak mengambil dari Uriah Smith. Tuhan berkati, dia sedang beristirahat dalam Tuhan hingga Yesus datang. Kita tidak mengizinkan siapapun untuk menafsirkan sangkakala untuk kita. Kita menafsirkan simbol-simbol itu dalam terang seluruh kitab suci. Dan oleh karena itu kita mendapatkan gambaran tentang apa yang sedang dibicarakan. Sekarang perhatikan hal lain yang sangat menarik. Berulang kali nabi-nabi terakhir dalam perjanjian lama, dan saya hanya mencantumkan rujukannya saja. Saya tidak bisa mencantumkan semua rujukannya karena kalau begitu kita akan memiliki 2 jilid. Dalam semua ayat ini dikatakan bahwa penghakiman Allah atas Israel yang murtad jatuh karena mereka telah meninggalkan perjanjian Tuhan. Ngomong-ngomong, apakah kota Yerusalem dibakar dengan api? Benarkah? Tentu saja. Anda ingat perumpamaan dalam Matius 22 ayat 7, di mana para utusan diutus untuk mengundang orang-orang Yahudi ke pesta pernikahan. Dan mereka berkata tidak, kami tidak tertarik. Jadi dia mengirim utusan-utusan lain setelah kematian Kristus. Dan mereka melakukan hal yang sama, mereka berkata kami tidak tertarik dan mereka membunuh para utusan itu. Dan kemudian perumpamaan ini menceritakan kepada kita di dalam Matius 22, bahwa raja yang mewakili Allah Bapa menjadi marah. Lalu apa yang ia lakukan? Matius 22 ayat 7 menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada Yerusalem. Ketika raja mendengar hal itu, maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan, apa yang dia lakukan? Dan membakar kota mereka. Apakah Yerusalem dihukum dengan api? Ya, benar. Apakah ada pertumpahan darah yang banyak? Kita akan melihatnya sebentar lagi. Sekarang yang menarik adalah bahwa sebelum kehancuran Yerusalem, tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban muncul di langit. Salah satu tanda itu adalah munculnya kereta-kereta api dan pasukan-pasukan perang yang berkumpul untuk berperang. Jadi di atas kota itu ada awan-awan dan ada pasukan-pasukan yang berbaris di atas awan-awan itu. Sekarang, pasukan apakah yang berbaris di atas awan ini? Baiklah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan Ellen White dan kemudian kita akan melihat beberapa teks Alkitab. Great Kontroversi, halaman 29. Tanda-tanda dan keajaiban bermunculan mendahului. Apa? Bencana dan malapetaka itu. Pada tengah malam bersinarlah terang yang tidak biasa di atas bait suci dan mezbah. Di awan-awan terbenamnya matahari terlukis kereta-kereta perang dan bala tentara siap untuk berperang. Izinkan saya bertanya, siapakah kereta-kereta perang itu? Kereta-kereta itu adalah para malaikat. Bahkan Anda akan melihat di baris berikutnya yang kita miliki di sini. Alkitab menggambarkan kereta-kereta Allah sebagai kereta-kereta apa? Kereta-kereta api, dan Anda dapat membaca semua ayat ini. Jadi, apa yang dilihat orang-orang di atas Yerusalem di atas awan-awan?
Mereka melihat bala tentara surgawi yang sedang bersiap-siap untuk menghancurkan kota itu. Ellen White menggambarkan neraka yang berapi-api yang menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Perhatikanlah uraian ini, di mana ia sekali lagi memberikan penekanan pada api yang ada di dalam sangkakala yang pertama. Halaman 34. Seluruh puncak bukit tempat kota itu berdiri, terbakar bagaikan, gunung berapi. Satu demi satu bangunan itu runtuh dengan bunyi yang bergemuruh, lalu ditelan, dengan ditelan lubang dalam yang menyala. Atap-atap yang terdiri dari kayu cedar bagaikan, lempengan-lempengan nyala api. Menara-menara yang di atas rumah yang disepuh bersinar bagaikan paku-paku cahaya merah. Menara gerbang terbakar dengan nyala api yang membubung tinggi. Apakah ada penekanan besar pada api dalam kehancuran Yerusalem? Tentu saja ada. Bagaimana dengan simbolisme darah? Karena ini adalah darah yang bercampur dengan api. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Orang-orang Yahudi di ruang pengadilan Pilatus berteriak-teriak menuntut penyaliban Kristus, dan apa yang mereka katakan? Mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Yesus juga menubuatkan bahwa Allah akan menuntut dari generasi itu semua darah orang benar yang tertumpah sejak zaman Habel. Menurut Wahyu 16, Allah akan mencurahkan tulah yang ketiga ke atas mata air yang segar. Untuk diminum oleh orang-orang jahat karena mereka menumpahkan darah umat Allah. Jadi, karena bangsa Yahudi menumpahkan darah Kristus, apa yang terjadi? Jadi dapat dikatakan, secara simbolis Allah memberi mereka darah untuk diminum. Ini adalah penghakiman Allah yang mengerikan. Bahkan mari kita baca Wahyu 16. Wahyu pasal 16 malapetaka ketiga, di sana dijelaskan alasan mengapa mata air berubah menjadi darah. Wahyu pasal 16 dan perhatikan ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi, darah. Apakah Allah memiliki alasan moral untuk melakukan hal itu, yaitu mengubah mata air menjadi darah? Tentu saja. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Apakah Anda memahami? Sekarang mari kita baca beberapa pernyataan dari roh nubuat dalam bab tentang kehancuran Yerusalem sekali lagi. Para pemimpin golongan penentang pada waktu itu bersatu untuk merampok dan menganiaya korban-korban yang malang. Dan sekali lagi mereka terlibat kekerasan satu sama lain, dan apa kata berikutnya? Dan saling membunuh tanpa belas kasihan. Bahkan kekudusan bait suci tidak bisa menghalangi kebuasan mereka yang mengerikan. Orang-orang yang datang beribadat ke bait suci telah diserang di depan mezbah, dan bait suci itu dikotori dengan tubuh orang-orang yang telah dibunuh. Pada halaman 32 Ellen White menulis, para pemimpin Roma berusaha menanamkan teror kepada bangsa Yahudi, dan dengan demikian membuat mereka menyerah. Para tawanan yang melawan ketika ditangkap, dicambuk, disiksa, dan disalibkan di depan tembok kota. Apakah itu yang telah mereka lakukan terhadap umat Allah? Ya. Ratusan orang setiap hari dihukum mati dengan cara ini. Dan pekerjaan yang mengerikan ini terus berlangsung hingga sepanjang lembah Yosafat dan di Kalvari. Begitu banyak jumlah salib-salib yang didirikan sehingga tidak ada ruang untuk bergerak di antaranya. Sedemikian mengerikannya pembalasan kutukan kata-kata yang diucapkan di hadapan pengadilan Pilatus. Darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Mari kita baca beberapa pernyataan lagi. Seperti orang yang terpesona, yaitu Titus, memandang dari puncak Bukit Zaitun ke bait suci yang megah itu. Dan memberikan perintah agar tidak satu pun batunya boleh disentuh. Sebelum berusaha menguasai tempat ini sebagai bentengnya, dia membuat permohonan yang tulus kepada pemimpin-pemimpin Yahudi agar tidak memaksanya untuk menajiskan tempat yang suci ini dengan Dengan darah. Di halaman 33 Ellen White menulis, dalam pertempuran itu, antara bangsa Yahudi melawan Titus, seorang tentara melemparkan obor berapi melalui lobang di serambi bait suci. Dan dengan segera ruangan yang dilapisi dengan kayu cedar, yang berdekatan dengan kamar yang kudus, itu terbakar. Simak sekali lagi, api. Titus segera berlari menuju api itu, diikuti oleh jenderal-jenderal dan komandan-komandan pasukannya, dan memerintahkan pasukan untuk memadamkan api itu.
Kata-katanya tidak didengar. Dalam keganasannya tentara-tentara itu melemparkan obor-obor menyala ke ruangan-ruangan yang berdampingan dengan bait suci itu. Dan kemudian dengan pedangnya membunuh banyak sekali orang-orang yang bersembunyi di situ. Darah mengalir di tangga bait suci, bak aliran air layaknya. Api bercampur dengan apa di sangkakala pertama? Dengan darah. Beribu-ribu orang Yahudi binasa. Selain suara peperangan itu, terdengar teriakan, "Ikabod kemuliaan sudah hilang." Pada halaman 35 Ellen White menulis, dia mengutip Milman di sini. Pembantaian di dalam jauh lebih mengerikan daripada yang dapat dilihat dari luar. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, para pembangkang atau imam-imam, mereka yang bertempur dan yang memohon belas kasihan, telah ditebas tanpa pilih bulu dalam pembantaian itu. Jumlah yang terbunuh jauh melebihi pembunuh. Para tentara itu harus melompati tumpukan mayat ayat untuk meneruskan penumpasan. Dan yang terakhir, halaman 35. Dalam pengepungan dan pembantaian selanjutnya, lebih 1.000.000 orang binasa terbunuh. Yang masih hidup dibawa sebagai tawanan, dijual sebagai budak. Digiring ke Roma untuk merayakan kemenangan, dilemparkan ke binatang buas di amfiteater. Atau dicerai-beraikan sebagai musafir tunawisma di seluruh dunia. Apakah Anda menangkap gambaran tentang apa yang dihadapi oleh sangkakala pertama? Sekarang bagaimana dengan simbolisme pohon dan rumput? Simbolisme pohon dan rumput. Sepertiga dari pohon-pohon terbakar dan semua rumput hijau. Kita perlu memahami beberapa peristiwa sejarah yang terjadi selama pelayanan Kristus. 6 bulan sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis mengumpamakan bangsa Yahudi dengan sebatang pohon. Dan memperingatkan bahwa jika pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, maka akan apa? Maka pohon itu akan ditebang dan dibuang kemana? Ke dalam api. Yohanes secara khusus merujuk kepada bangsa Yahudi. Mari kita baca Matius 3 ayat 7-12. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami." Kepada siapakah Yohanes Pembaptis berbicara? Ia berbicara kepada bangsa Yahudi. Janganlah kamu berkata, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari, apa, batu-batu ini? Ngomong-ngomong, ketika dikatakan batu-batu, yang dimaksud di sini bukanlah batu-batu. Ellen White menjelaskan dalam Desire of Ages bahwa Yesus menunjuk kepada bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap bangsa-bangsa lain memiliki hati yang membatu. Orang-orang Yahudi tidak terlalu sopan dalam berurusan dengan orang-orang non-Yahudi, mereka disebut babi, atau celeng. Benar. Orang Yahudi menyebut mereka anjing, sangat tidak tepat secara politis. Dan mereka menyebut mereka sebagai batu karena mereka memiliki hati yang keras, mereka tidak dapat dijangkau dengan pekabaran. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak, apa? Pohon, itu berkaitan dengan individu, bukan? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan, apa? Dan dibuang ke dalam api. Dilempar ke dalam api, tidak langsung setelah ditebang karena ini adalah kayu hijau. Tapi dilempar ke dalam api setelah apa? Mengering. Kita akan kembali ke sana sebentar lagi. Sekarang ini menarik. Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya 6 bulan sebelum Yesus. 2,5 tahun dalam pelayanan Kristus, 2,5 tahun dalam pelayanannya, kita bertemu dengan pohon ini lagi. Mari kita buka Lukas pasal 13, Lukas pasal 13 ayat 1. Lukas pasal 13 ayat 1. Ini adalah 2 tahun setelah pelayanan Kristus, 2,5 tahun setelah Yohanes Pembaptis berbicara tentang pohon yang ditebang dan dibuang ke dalam api. Lukas 13 ayat 1 berkata, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi Pilatus telah melakukan hal ini kepada sekelompok orang Yahudi. Jadi sekarang Yesus berkata dalam ayat 2,
Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu?" Kemudian Yesus berkata dalam ayat 3, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke-18 orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ini adalah pohon yang sama dengan yang dibicarakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ia datang untuk mencari, apa, buah pada pohon itu. Yang tentu kamu harapkan, bukan? Ngomong-ngomong, Ellen White menjelaskan bahwa pohon ara yang akan kita lihat nanti memiliki daun, tetapi tidak memiliki buah. Dan kalian yang punya pohon ara, kalian tahu buahnya keluar duluan, baru kemudian daunnya keluar. Beberapa hari yang lalu saya berada di Modesto di rumah seseorang dan pohon ara yang berbuah dan daun-daunnya baru keluar. Tetapi bagaimanapun juga dikatakan dalam ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Penjaga kebun anggur adalah Yesus, pemilik kebun anggur adalah Bapa." Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jadi, sebenarnya ada 6 bulan waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah. Dan saat ini saya katakan 2 tahun. Tetapi sebenarnya 2,5 tahun, Yesus sudah melayani bangsa Yahudi. Ayat 8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Jadi pengurus kebun itu berkata apa? Dia mengatakan biarkanlah selama 1 tahun lagi. Berapa lama lagi Yesus harus melayani pada saat itu? 1 tahun lagi. Benar. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, Anda dapat apa? Tebanglah dia. Perumpamaan itu berakhir, kamu tidak tahu apakah pohon itu berbuah atau tidak. Tetapi pada minggu terakhir Yesus sebelum ia mati, kita bertemu dengan pohon ara lagi. Yesus melihat pohon ara di kejauhan dan ia berkata, "Hei, aku lapar, ayo kita ambil buah ara dari pohon itu." Pohon itu pasti memiliki daun yang melimpah, bukan? Ellen White menekankan bahwa ada pohon-pohon lain yang benar-benar gundul, tidak memiliki daun. Jadi Yesus tidak akan mencari buah dari mereka itu melambangkan bangsa-bangsa non-Yahudi. Yesus akan mencari buah dari pohon yang satu ini, yang seharusnya sudah mengeluarkan buah lebih dulu. Dan ketika Yesus tiba, dia mendapatkan pohon ini punya banyak daun tetapi tidak ada apa? Tidak ada buah. Jadi apa yang terjadi? Pohon itu mengering sampai ke akar-akarnya. Apa yang terjadi ketika pohon mengering dari akarnya? Tamat riwayatnya, dia selamanya kering. Dan apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan dengan pohon yang mengering? Anda menebangnya dan menggunakannya untuk kayu bakar. Sekarang Anda mengatakan, di sini tidak dikatakan bahwa pohon itu dilemparkan ke dalam api. Benar. Tetapi mari kita perhatikan perikop paralel lain yang berbicara tentang apa yang terjadi ketika tanaman tidak menghasilkan buah. Perhatikan Yohanes 15 ayat 5-6. Yohanes 15 ayat 5-6, Anda tahu bahwa kebun anggur adalah lambang Israel, bukan? Sekarang perhatikan Yohanes 15 ayat 5-6, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dia berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia, apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tetapi apa yang terjadi dengan ranting yang tidak berbuah? Tidak hanya dipotong, tetapi apa yang terjadi kemudian? Dibakar, dilemparkan ke dalam api. Dikatakan dalam ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Dan menjadi kering, seperti pohon ara, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan, kemana? Ke dalam api, lalu dibakar. Apakah Anda memahami? Jadi, pembakaran pohon ara melambangkan penghancuran apa? Yerusalem dengan api. Karena raja mengutus tentaranya untuk membakar kota mereka. Karena mereka telah menolak undangan pernikahan putranya. Sekarang Ellen White menulis ini. Mengerikan realisasinya di penghancuran Yerusalem. Mengerikan perwujudannya dalam kondisi bangsa Yahudi selama 1800 tahun. Sebagai cabang yang telah ditebang dari pokok anggur,
sebuah cabang mati yang tidak berbuah, untuk dikumpulkan dan apa? Dibakar. Dari satu negara ke negara yang lain di seluruh dunia, dari abad ke abad, mati dalam pelanggaran dan dosa. Perhatikan Lukas 23 ayat 27-31. Sejumlah besar orang mengikuti dia, yaitu Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai puteri-puteri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul. Dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Kapankah itu akan terjadi? Kapankah orang-orang akan berseru agar gunung-gunung dan bukit-bukit runtuh menimpa mereka? Pada saat kedatangan yang kedua kali. Jadi, apakah yang terjadi pada mereka di Yerusalem adalah sebagian dari penghakiman, dan akan ada penghakiman yang jauh lebih besar di masa depan? Tentu saja. Kemudian Ellen White mengutip sebuah ayat Alkitab, yaitu Lukas 23 ayat 31. Sebab jikalau mereka, yaitu bangsa Yahudi, berbuat demikian kepada kayu segar. Ketahuilah, kayu segar ialah simbol Kristus, apakah yang akan diperbuat kepada kayu kering? Apakah Anda memahami atau tidak? Sekarang izinkan saya membacakan penjelasan dari Ellen White mengenai ayat terakhir yang disebutkan di sini, yaitu di ayat 31. Yang berbunyi, sebab jikalau mereka berbuat demikian dengan kayu segar, apakah yang akan diperbuat kepada kayu kering? Ellen White menjelaskan dalam Desire of Ages, halaman 743. Dari kejatuhan Yerusalem, pikiran Yesus beralih ke apa? Penghakiman yang lebih luas. Pada penghancuran kota yang tidak bertobat, dia melihat suatu simbol dari penghancuran terakhir yang akan datang ke atas dunia. Dia berkata, pada saat itu mereka akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau mereka berbuat demikian kepada kayu segar, apakah yang akan diperbuat kepada kayu kering? Dengan pohon yang hijau itu, Yesus melambangkan apa? Dirinya sendiri, penebus yang tidak berdosa. Allah menimpakan murkanya terhadap dosa kepada anaknya yang dikasihinya. Yesus harus disalibkan karena dosa-dosa manusia. Penderitaan apakah yang akan ditanggung oleh orang berdosa yang terus hidup dalam dosa? Semua yang tidak mau bertobat dan tidak percaya akan mengalami kesedihan dan kesengsaraan yang tidak bisa dilukiskan oleh bahasa. Apakah kayu kering itu? Kayu kering melambangkan mereka yang menolak Kristus. Jika mereka melakukan hal ini kepada kayu yang masih hijau, kepada Yesus, apa yang akan terjadi jika kayu itu kering? Izinkan saya membacakan dua pernyataan dari orang yang bukan orang Advent. Seorang komentator Metodis, Adam Clark, yang telah menulis beberapa tahun yang lalu. Ia menjelaskan apa arti ayat ini. Lukas pasal 23 ayat 31. Ini sepertinya suatu ungkapan yang idiomatik, yang maknanya ialah, jika pohon yang masih segar, yang karena dedaunannya yang indah, buahnya yang banyak dan bagus layak dipertahankan, tidak mereka selamatkan. Maka pohon yang kering dan layu, ingat pohon ara itu, sudah pasti akan diapakan, ditebang. Jika sebuah bangsa yang mengaku diatur dan diarahkan oleh hukum ilahi. Betapa menyedihkannya, seorang yang tidak bersalah dihukum mati di hadapan keadilan. Yang bertentangan dengan semua perintah dan keputusannya, ketidakadilan dan penindasan yang tidak dapat diharapkan. Ketika anarki dan kekacauan berada di tempat di mana penghakiman dan keadilan seharusnya memimpin, Tuhan kita menyinggung secara nubuatan tentang kesengsaraan yang menimpa bangsa Yahudi sekitar 40 tahun kemudian. Pohon kering yang akan dibakar. Seorang komentator lain, pendeta Presbyterian Albert Barnes, menulis tentang ayat ini sebagai berikut. Ini sepertinya ungkapan yang idiomatik. Pohon yang segar, tidak mudah dibakar, pohon yang kering mudah tersulut dan terbakar dengan cepat. Dan arti dari ayat ini adalah, jika mereka, orang-orang Romawi, melakukan hal-hal ini kepadaku, yang tidak bersalah dan tidak bercacat, jika mereka menghukumku dengan cara seperti ini dalam menghadapi keadilan, apa yang tidak akan mereka lakukan dalam kaitannya dengan bangsa yang bersalah ini? Jaminan apa yang mereka miliki sehingga penghakiman yang lebih berat tidak akan menimpa mereka? Kehancuran dan kesengsaraan apakah yang tidak dapat diharapkan ketika ketidakadilan dan penindasan telah menggantikan keadilan dan berkuasa atas bangsa yang jahat ini? Tuhan kita menyinggung,
Dengan jelas, bencana yang akan menimpa mereka oleh siapa? Oleh bangsa Romawi, dalam penghancuran Yerusalem, dalam penghancuran kota dan bait suci mereka. Akan tetapi, ayat ini dapat diterapkan, tanpa ketidakwajaran. Dan dengan ketepatan dan kekuatan yang luar biasa, pada penghukuman bagi orang jahat di dunia yang akan datang. Jadi, ia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Yerusalem merupakan gambaran dari apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kemudian ia menyelesaikan komentarnya dengan mengatakan, dengan demikian, ini berarti bahwa penderitaan juru selamat, jika dibandingkan dengan penderitaan orang berdosa, adalah seperti pembakaran pohon yang hijau jika dibandingkan dengan, apa? Dengan pembakaran pohon yang kering. Pohon yang masih hijau tidak mudah untuk dibakar, sedangkan pohon yang kering mudah terbakar. Jadi juru selamat, yang tidak berdosa, murni, dan kudus, berdiri dalam kaitannya dengan penderitaan. Sejauh ini jelas? Jadi, apa yang dimaksud dengan simbolisme sangkakala yang pertama ini? Hal ini menunjuk pada kehancuran Yerusalem ketika Anda membiarkan Alkitab menjelaskannya sendiri. Sekarang Anda perhatikan juga bahwa semua rumput hijau terbakar. Sekarang apa arti kata rumput? Apa arti dari simbol rumput? Mari kita perhatikan beberapa ayat di sini. Yang pertama ada di Yesaya pasal 40 ayat 6-8. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah, apa? Jadi rumput melambangkan apa? Manusia. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Apa yang terjadi dengan rumput? Rumput menjadi kering. Bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti, apa? Rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita, apa? Tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 37 menggambarkan kebinasaan orang fasik, dikatakan di sini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi, apa yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan para pelaku kejahatan? Sebab mereka segera, akan apa? Lisut, dan dengan apakah mereka dibandingkan? Lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mazmur 90 ayat 5-7 sekali lagi menggambarkan orang fasik dengan lambang rumput, dikatakan di sana. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Dan kemudian satu ayat terakhir yang saya miliki di sini dan Anda dapat mencari ayat-ayat lainnya dalam konkordansi. Mazmur 92 ayat 6 dan 7. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Jadi, ini berbicara tentang orang-orang yang bukan pengikut Tuhan, bukan? Orang yang tidak berakal, dan orang bodoh tidak memahami hal ini. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti, apa, tumbuh-tumbuhan? Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka, apa? Supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sangkakala pertama? Peristiwa bersejarah apa? Sangkakala itu menunjuk pada kehancuran Yerusalem. Apakah ini terjadi pada masa para rasul? Apakah sangkakala yang pertama dimulai pada masa para rasul? Tentu saja. Beberapa rasul masih hidup pada masa ini, Injil masih diberitakan pada masa ini. Jadi sangkakala pertama selaras dengan semua rangkaian yang kita temukan di dalam Alkitab, semua rangkaian nubuatan, dimulai pada zaman ketika Nabi itu menulis. Dan tentu saja Yohanes menulis pada tahun 90-an, pada pertengahan tahun 90-an. Jadi, apa yang sedang terjadi? Gambaran tentang apa yang terjadi dengan Yerusalem ini berasal dari zaman Kristus. Penganiayaan terhadap para pengikutnya di dalam gereja, yang akhirnya berpuncak pada kehancuran Yerusalem. Jadi, perhatikan sekali lagi simbol-simbol itu, hujan es dan api. Apakah itu adalah simbol penghakiman Allah atas umatnya yang murtad? Ya. Bercampur dengan darah, apakah itu benar yang terjadi pada kota Yerusalem dan penduduk Yerusalem? Tentu saja. Sekarang pohon, apa yang dilambangkan oleh pohon-pohon itu?
Pohon yang tidak menghasilkan buah, berbicara tentang individu-individu, pohon itu adalah bangsa. Tetapi kemudian mengacu pada pohon, mengacu pada individu-individu di dalam bangsa. Apa yang terjadi jika mereka tidak menghasilkan buah, yaitu buah roh, dengan menerima Mesias? Mereka ditebang dan dilemparkan ke dalam apa? Mereka dilemparkan ke dalam api. Dan apa yang terjadi pada semua orang jahat yang dilambangkan dengan rumput hijau? Rumput hijau menjadi layu dan juga terbakar. Jadi jelas sekali sangkakala pertama menunjuk pada kehancuran Yerusalem. Dan Anda tahu ada sesuatu yang sangat menarik, jika Anda membaca artikel yang saya sebutkan, lihat apakah saya memilikinya di sini. Artikel yang Anda dapatkan di halaman lepas, saya tidak membawanya. Tetapi artikel itu memiliki konsep yang berbeda yang dimiliki oleh para sarjana Advent tentang sangkakala. Ada bagan di sana dengan banyak pakar Alkitab Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan Anda akan melihat bahwa bahkan C. Mervyn Maxwell. Pernahkah Anda mendengar tentang C. Mervyn Maxwell, dari keluarga Maxwell yang terkenal? Ia adalah guru saya di seminari, seorang yang sangat meyakini roh nubuat. Sangat meyakini pandangan historisis dalam nubuatan Alkitab. Jika Anda melihat bagan itu, Anda akan melihat bahwa ia menyimpang dari konsep Uriah Smith mengenai sangkakala pertama. Uriah Smith mengatakan bahwa sangkakala pertama digenapi pada abad keempat dengan adanya invasi barbar. Tetapi C. Mervyn Maxwell dan yang lainnya mengatakan tidak. Sangkakala ini, sangkakala pertama melambangkan penghancuran Yerusalem oleh Romawi. Bagaimana ia mencapai kesimpulan ini? Cukup dengan membiarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Dan dengan mengambil apa yang dikatakan Ellen White dalam roh nubuat. Dalam hubungannya dengan Alkitab, untuk memperkuat apa yang dikatakan Alkitab. Jadi sangkakala pertama berhubungan dengan kehancuran Yerusalem karena Yerusalem telah melakukan apa terhadap umat Allah? Pertama-tama sangkakala itu berseru untuk darah Kristus, biarlah darahnya ditanggungkan atas kita dan atas anak-anak kita. Yesus berkata bahwa semua darah orang benar akan ditanggungkan ke atas bangsa itu. Dan sebagai akibatnya, bangsa itu dibakar oleh api, darah ditumpahkan. Dan rumput hijau, yaitu mereka yang jahat di kota itu, dimusnahkan. Dan pohon-pohon yang tidak berbuah ditebang dan dibakar dalam api. Jadi saya harap Anda memahami sangkakala pertama yang merupakan titik awal dari ketujuh sangkakala. Jika kita tidak memiliki titik awal, sulit untuk mengetahui kemana kita bergerak. Sekarang, dalam pelajaran kita selanjutnya, kita akan melihat bahwa sangkakala yang kedua berhubungan dengan invasi bangsa-bangsa barbar. Dan kejatuhan kekaisaran Romawi yang menindas umat Allah.